Halo, kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di sini. Ya, kali ini saya akan membahas ingin membedah ya, apa namanya, membedah portofolio, membedah portofolio. Wait, ini sudah terekam belum ya? Oke, sudah terekam ya. Kita lanjut membedah ya portofolio. Kita lihat dulu kabar pasar hari ini tanggal 21 ya. Di sini masih stagnan di 6.944, padahal kemarin sempat menyentuh di 7.000 guys ya. 7.000 itu bagus loh, sempat menyentuh 7.000, sekarang longsor lagi gitu ya. 6.900, padahal pas jam berapa ini, 9:30 lah, sempat naik, kemudian longsor sore ya, mendekati sore longsor, habis itu harga penutupan di 6.955. Iya, hampir ya sama lah ya, hampir sama di harga pembuka, seperti itu. Oke, seperti yang saya omongin tadi, mau membongkar, membedah portofolio saya. Nanti saya akan bacakan saja ya teman-teman ya. Portofolio saya yang pertama itu yaitu situ muncul. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya punya di sini portofolio ada 12 ya, 12 portofolio ya. Ya, ini bisa dianggap banyak, bisa dianggap sedikit lah. Kalau menurut saya sih sedikit ya. Karena ada yang portofolionya ada yang bisa sampai 20, 25 gitu. Oke, kita lanjut. Situ muncul ya. Situ muncul, kita lihat. Situ muncul. Di sini merah ya. Di sini merah guys. Padahal kemarin sempat menyentuh di 10.70 all time high. Oke, halo guys. Setelah itu turun, setelah 2 hari berturut-turut turun. Pembukaannya di 1040 ya. Di situ sempat naik di 1050, habis itu penutupan di harga 1020, turun. Seperti itu, turun ya. Merah. Tapi turunnya belum menyentuh di MA20. Kemungkinan ya nggak tahu ya guys ya, besok ya kabar pasar setia seperti apa, kita lihat saja besok. Habis itu kita lanjut ke teknikalnya masih oke nggak sih, seperti itu ya. Kita lihat summary-nya dulu. Summary-nya di 21 Maret. Domestiknya ya lumayan banyak. Kita lihat foraging-nya. BK, ZP, AK, CC, CS, YU, YP masuk semua guys. Dan paling tinggi itu di BK 3,4 miliar. Dia masuk di average 1032, padahal harganya sekarang lastnya 1020. Kemungkinan besok masih diangkat dulu kalau BK mau ngambil cuan ya, diangkat dulu, setelah itu nanti langsung TP seperti itu BK. Kemungkinan ya besok diangkat dulu, habis itu kalau sudah menyentuh di 1040 atau 1045 ya, kemungkinan langsung TP untuk BK. Kalau untuk ZP 1028, kemungkinan ZP juga ini menunggu naik dulu, habis itu TP. Kalau enggak ya mungkin cut loss ya, tapi cut lossnya enggak begitu banyak sama BK.
Habis itu kita lanjut ke fundamentalnya, tidak diragukan lagi karena di portofolio saya ya, di portofolio saya teknikalnya oke semua. Kalau nggak oke, ya saya mikir 2 kali 3 kali lah untuk membeli saham itu. Oke ya, mantap nih ya, ROE-nya bisa sampai 36,3% keuntungan, return on equity-nya, return on asetnya juga 30,9%. Oke, profitnya juga meningkat, market cap-nya 30 triliun. Mantap ya. Setelah itu ini call actionnya langsung aja. Oh guys, ini sebentar lagi sudah muncul ada apa ya, ada RUPS ya, seperti yang sudah dibahas di video saya kemarin. RUPS di Semarang ya. Sebentar lagi bagi teman-teman yang punya saham sudah muncul bisa ikut, walaupun satu lot ya. Tapi saya kemungkinan nggak ikut sih. 7 Maret bukan deh, 30 Maret. Iya, ini 30 Maret ya, kayaknya nggak ikut lah, karena ya paling isinya cuma membahas seperti itu. Tapi kalau mau ikut juga nggak apa-apa sih ya, lihat nanti lah. Walaupun cuman nyari snack-snacknya aja atau apa biasanya ya, tas cincin atau apa itu biasanya seperti itu, snack atau tas cincin guys, cincin tas cincin seperti itu. Sudah ya, sudah muncul, sudah cukup sekian saja. Setelah itu yang kedua, portofolioku ambil Java aja ya. Java ini ayam-ayaman. Oh ya, alasan saya membeli Java ini baru beberapa hari yang lalu sih, karena ya kita tahu sendiri sebentar lagi kan mau lebaran, mau Ramadan dulu ya, setelah itu lebaran. Pasti biasanya seperti tahun-tahun kemarin harga ayam-ayaman naik seperti itu guys. Jadi saya tertarik juga ikut beli kemarin di harga berapa ya, di sini kalau nggak salah Maret, iya 4 Maret atau inilah sekitar seginilah. Jadi masih cuan, walaupun hari ini tanggal 21 memerah, harga closing 1605, tapi masih cuan di portofolioku. Ini kemungkinan saya akan hold sampai ya mau masuk Ramadan nantilah, akhir atau awal April, akhir Maret atau awal April, karena itu bisa jadi lagi tingginya ayam seperti itu ya. Ya semoga saja ya teman-teman ya, karena ya seperti semua investor ya, kita hanya bisa memperkirakan, tapi memperkirakannya dengan penelitian seperti itulah. Oke, sempat menyentuh di harga 1620, tapi longsor juga 1600, kemudian tutup closingnya di 1605. Dan di sini kalau dari jangka panjangnya, dari ya setengah tahunan dia masih di harga rendahnya. Harusnya mantul ya, karena ini kan masuk ke event Ramadan, kemudian juga harusnya memberi efek lah, harusnya naik sih ya, mudah-mudahan naik lah ya. Tuh di sini juga sempat ini tahun kemarin April Mei itu kemarin juga Ramadan lebaran ya, ini tuh menyentuh di harga tertingginya teman-teman. Dan mudah-mudahan tahun ini juga
seperti history sebelumnya. Saya yakin sih, insya Allah lah, insya Allah perlu penelitian seperti inilah kalau mau masuk saham lah, bukan untung-untungan. Kalau untung-untungan takutnya kita dapat cuannya, kalau dapat cuannya seperti uang haram seperti itu, karena untung-untungan ya, kayak judi ya gitu ya. Kalau kita sebelum masuk teliti dulu, ngulik dulu ada apa, sentimen apa, teknikalnya bagus atau enggak, terus history chartnya seperti apa, itu kan penuh dengan perhitungan. Dan kalau masuk nggak masuk kan ya yakin masuk atau enggak, atau yakin nggak masuk, seperti itu ya. Oke, itu sedikit celetukan saya ya buat teman-teman yang masuk saham, tinggal masuk saham enggak. harusnya ngulik dulu. Oke, teknikal teknikalnya udah. Terus fundamental kalau fundamental sih Java ini oke ya. Kalau nggak oke sih nggak berani masuk saya. Summary-nya dulu ya, activity summary ya. Apakah rame foraging-nya? Rame ternyata. Akan masuk 782 juta, average-nya 1608, rata-rata 1608, 1607 seperti itu. Kemudian YU jualan ya, YU AK ZP jualan semua, YU jualan semua 1607. Dan di sini AK CSBK beli, tapi harganya masih di atas harga penutupan pasar ya. Kemungkinan besok ini kan ya, ini perkiraan ya, karena di sini kan istilahnya istilah kasarnya itu bandar ya. Seharusnya besok naik dulu, setelah itu TP mereka, karena namanya juga bandar, ngambilnya juga banyak tuh, banyaknya bid lotnya itu dia beli hingga 4.000 lot. Gila ya. Kemungkinan besok naik dulu TP, setelah TP, setelah itu baru entah turun atau masih kuat naik. Sepertilah fundamentalnya ya, langsung masuk fundamentalnya. Market capnya oke nih, 18 triliun. Dilakukan lagi lah. Return on equity-nya 15,44%, ROA-nya juga, return on assetnya 7,7%, PBV-nya juga ya masih lumayan, walaupun sudah di atas satu kali ya PBV-nya. Langsung saja ya, lanjut ke corp action dan RUPS Java. Sebentar lagi juga ada RUPS di sini 6 April, masih setengah bulanan ya teman-teman. Bagi yang punya saham Java bisa ikut, bisa nyari snack-snacknya lah, makanan lah, dan ikutin lah, setidaknya paham apa yang dibahas sama rapat umum pemegang saham. Seperti itu Java. Oke, langsung saja terakhir ya. Terakhir di sini ada 10 lagi, saya pilihin saham emiten konstruksi aja ya. Wika ya, Wika langsung Wika, bukan Wika Salem ya, tapi Wika Wijaya Karya. Ini konstruksi, dia mengalami merah juga. Ini memang rata-rata merah ya di portofolio itu ya, tapi tak apalah, namanya juga trading ya, kadang naik kadang turun ya. Kalau nggak naik ya turun seperti itu. Tapi di sini ini guys, menyentuh di harga rata-rata bawah tuh, selama beberapa bulan downtrend
harusnya ya, harusnya ini harusnya mantul karena sudah 3 hari berturut-turut turun, walaupun 1 hari ini hijau sedikit, setelah itu nggak kuat, habis itu turun. Wika Wijaya Karya, dia saham konstruksi milik BUMN ya, nih Persero. Langsung saja teknikalnya, oh enggak dulu, activity summary. Kenapa dari tadi teknikal mulu ya? Wika, padahal fundamental. Nggak tahu lah. Origin-nya nih, AK, IF, YP pada masuk semua, rata-rata di harga 996, 995. Di sini. Setelah itu AK, CS pada distribusi atau pada jualan. Oke, untuk itu harga terakhirnya di 1020. Wow, kemungkinan besok turun sih, karena yang pada beli hari ini itu harganya di bawah harga penutupan. Kemungkinan besok harga pembukaan atau pagi biasanya ya, kalau menurutku turun, kalau menurutku pada TP, take profit seperti itu, karena udah cuan guys ini guys. AK, IF, YP yang beli hari ini sudah pada cuan karena harga penutupannya 1020 ya di atasnya ya. Kemungkinan besok pada jualan sih. Habis itu ini bukan, ya Allah Gusti, sorry guys, Wika deh 990 harganya penutupan Gusti. Oh sorry di sini ya harganya. Kalau di sini berarti harga para pembeli ini harganya masih di atasnya harga penutupan ya. Kemungkinan besok diangkat dulu, setelah itu TP, nunggu naik lah, habis itu TP lah. Ya namanya juga trading ya, semua kan pasti bagaimana caranya cari cuan ya. Kalau mentok-mentoknya sih biasanya mereka planning berapa hari, berapa minggu, kalau nggak bisa TP jual, nggak bisa TP jual gitu ya. Kalau besok sudah bisa TP, ngapain nunggu lama-lama kan gitu ya. Oke, untuk fundamentalnya Wika tidak diragukan lagi, market cap-nya oke, fundamentalnya oke lah, ROE-nya oke, 0,67 walaupun kecil ya dari tahun-tahun sebelumnya, tapi ini Wika konstruksi milik BUMN ya kalau nggak salah ya. EBV nya masih murah sekali guys, 0, guys, masih under 1. Teman-teman yang mau masuk ya silakan, tapi aku tuh ngulik lebih dalam ya tentang fundamentalnya, tentang kapan masuknya, nunggu harganya oke dulu lah. Lalu lanjut, ini apa lagi nih? RUPS 33 portofolio saya yang saya kulik hari ini, portofolionya emitennya pada RUPS semua guys. Yang Wika di sini malah 12 April ya, lumayan lama ya. Tapi teman-teman yang punya sahamnya bisa ikut, tapi di sini agendanya tidak tertulis, beda sama Sido Muncul dan Sido sama apa tadi, Sido sama Jafra ya, Jafra. Kemungkinan kalau ada RUPS seperti ini sentimennya bisa naik, tapi nggak semua sih, tapi rata-rata kan nggak semua. Oke, begitu saja teman-teman bedah portofolio saya di video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, bisa like, subscribe, dan bisa share ke teman-temanmu